Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Haritsata radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aknabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himari firraha fayastami'u ilahi ahlun nari fayaqulun ya fulanu malaka alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amaruhu bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Haritsah ia berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah seluruh usus di perutnya. Lalu ia mengelilinginya. Para penghuni neraka berkumpul di sekelilingnya dan mereka bertanya kepada orang ini, ya fulan, malaka, hai fulan, bukankah dulu kamu yang mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar? Dia menjawab, bala, betul. Benar, aku dulu mengajak manusia untuk berbuat baik, tetapi aku tidak melakukannya. Dan aku pun mencegah mereka dari perbuatan mungkar, tetapi aku justru melakukannya. Ini orang yang pandai memberikan pengajaran kepada orang lain, tapi tidak pandai untuk mengajari dirinya sendiri. Jadi baginda Rasulullah menceritakan bahwa nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang dilempar ke dalam neraka sampai isi perutnya itu terbuai, keluar semua. Watantaliku aktabu batnihi, sampai keluar ususnya itu. Dilempar ke neraka sampai kemudian isi perutnya itu keluar. Fayaduru biha kama yadul himar. Dan dia itu seperti ringkikan himar, ya. Meringkik seperti himar keledai. Kemudian orang ini dikelilingi oleh orang-orang yang sama di nerakanya, ya. Kemudian mereka, orang-orang di neraka itu bertanya kepada orang ini, hai fulan, kok kamu ada di sini? Kok kamu dilempar ke neraka? Bukankah dulu engkau mengajak orang-orang untuk berbuat baik? Mencegah orang untuk berbuat munkar? Bala kuntu amaruhu bil ma'ruf. Betul. Aku dulu di dunia suka mengajak orang kepada kebaikan. Wala atihi, tapi aku justru enggak melakukannya. Wa anha 'anil munkari, aku juga dulu suka mencegah orang agar tidak berbuat munkar. Wa atihi, tapi aku justru melakukannya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, ya. Kita berdakwah itu wajib. Menyampaikan dakwah itu wajib. Balighu anni walau ayah, kata baginda Rasul. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Orang yang mengajak kepada kebaikan, ini perbuatan mulia. Orang beramar ma'ruf itu perbuatan yang mulia. Orang mencegah kepada kemungkaran itu juga perbuatan yang sangat mulia. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita hanya bisa beramar ma'ruf kepada orang lain,
Tetapi kita tidak beramar ma'ruf kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, sebaiknya yang kita ajak itu, perkara yang kita ajak kepada orang lain, kita adalah pelaku pertamanya. Kita ngajak orang untuk bersedekah umpama ya. Maka kita juga harus orang yang menjadi ahli sedekah. Kita mengajak orang untuk bertahajud qiyamul lail. Kita juga harus termasuk orang yang mendirikan qiyamul lail. Kita menganjurkan orang untuk membaca Al-Quran umpama. Kitanya harus suka membaca Al-Quran. Kalau tidak kita akan terjerumus kepada kemunafikan. Munafik kita itu. Lima taquluna ma la taf'alun kata Allah. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau katakan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan. Mengajarkan sesuatu yang dia tidak amalkan. Ini beratnya dakwah ya. Di samping kita berdakwah mengajak orang lain, kita harus menjadi iklan bagi orang lain. Ketika kita mengajak orang untuk ayo kita bersilaturahim, kita ke masjid, kita berjamaah umpama. Kitanya harus jadi orang yang ahli berjamaah di masjid. Jangan sampai kita mengajak orang lain ke masjid, kitanya saja angin-anginan ke masjidnya itu. Kumat-kumatan, kadang ke masjid, kadang tidak. Nanti dakwah kita nggak akan sampai. Seperti baginda Rasulullah misalkan, yang beliau sampaikan kepada orang, beliau merupakan pelaksana pertama. Yang beliau anjurkan kepada orang, beliau menjadi pelaksana pertama. Sehingga perintahnya berwibawa. Ya. Jangan sampai kita mengajak orang kepada perbuatan baik, kitanya sendiri tidak mau melakukan. Walaupun ada satu perintah ya bahwa lakukanlah, sampaikanlah kebenaran walaupun kau belum mengikuti kebenaran itu. Ya. Sampaikan kebenaran walaupun kau sendiri belum melakukannya. Tapi belum kan bukan berarti tidak. Belum dengan tidak kan beda ya. Misalkan kita ngajak orang untuk bertahajud, kitanya belum, itu kalau belum berarti ada prospek ke depan, ada progresnya, kita akan berusaha untuk melakukan. Yang parah kalau kemudian kita mengajarkan kepada orang suatu perkara yang kitanya nggak melakukan. Kita ngajarin Senin Kemis berpuasa, kitanya nggak suka Senin Kemis berpuasa. Ya. Kita ngajarkan orang supaya datang ke majelis taklim. Nah kitanya ogah ke masjid, ogah datang ke pengajian, ya model apa? Maka kemudian ajakan kita nggak berwibawa, nggak akan sampai ke hati orang karena kita nggak melakukannya. Lain cerita kalau umpama kita memerintahkan orang, mengajak orang kepada suatu perkara dan kita pelaksana utama. Ayo bapak-bapak kita ke masjid yuk. Dianya sebagai motor utama. Ayo tetangga-tetanggaku semuanya, para sahabatku kaum muslimin, nanti di 10 hari yang terakhir Ramadan yuk kita beretikaf umpama. Dan dia penggerak utamanya, itu bagus. Ya. Itu bagus, jangan sampai nyuruh orang dianya malah nggak melakukan. Ya. Iya mas, sama saya kita ngumumin kerja bakti ya. Saudara-saudara nanti sore nanti pagi kita kerja bakti. Dia aja yang ngumumin malah nggak ada, kan nggak lucu. Jadi jadilah kita sebagai iklan kebaikan, menjadi sponsor kebaikan untuk orang lain. Kalau umpama kita berbuat baik dan orang lain mengikuti kebaikan yang kita perbuat, kita dapat pahala double. Pahala dari kita berbuat baik itu dan pahala dari orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Itu kan double namanya itu. Ya.
Umpama kita ngajak orang untuk berjamaah di masjid, ya. Kita ke masjid 5 waktu on time kita ke masjid. Kemudian ada orang yang terinspirasi dengan kita yang sering bolak-balik ke masjid berjamaah. Kita ajak mereka ke masjid dan mau ajakan kita, maka kita dapat pahala double. Pahala kita beribadah pribadi sendiri kita dan pahala dari orang yang mengikuti ajakan kita. Itu kalau umpama kita menjadi sponsor kebaikan, sponsor amal, sponsor ibadah. Tetapi kalau kita sendiri nggak mau melakukan ibadah itu, kita akan dicemooh orang. Ngomongnya aja, ya tahajud. Dia aja nggak pernah tahajud. Ya. Ngomongnya ayo banyak-banyak baca Al-Quran. Dia aja jarang pegang Al-Quran. Ayo sedekah. Dianya pelit. Nah, bagaimana kita? Kaburan maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Allah begitu murka kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Jadi mengajak orang itu hukumnya wajib ya. Beramar ma'ruf itu hukumnya wajib. Kita ajak teman-teman kita untuk berbuat kebaikan. Tapi jangan lupa, yang lebih penting lagi kita sebagai pelaksana utamanya. Ya. Supaya kita nggak dicap sebagai orang munafik itu ya. Seperti, mohon maaf ya, seperti calo yang ada di terminal itu. Calo itu kan di terminal paling ribut itu. Yang ke Bandung, ayo, yang ke Jakarta silakan, naik. Ya. Yang ke Bandung sampai ke Bandung, yang Surabaya sampai ke Surabaya, yang ke Jakarta sampai ke Jakarta, dia yang paling ribut nggak kemana-mana. Ke Bandung kayak enggak, ke Surabaya enggak, ngetem aja di terminal. Dia paling ribut ngajak orang ke Bandung, ngajak orang ke Jakarta, ngajak orang ke Surabaya, ke Semarang. Dianya mau nggak kemana-mana. Ya begitu yang namanya calo. Kita nggak, bukan suatu yang salah. Tapi yang kita permasalahkan adalah orang yang bermental calo. Artinya dia mengajarkan kebaikan, mengajak orang untuk berbuat sesuatu, dia sendiri nggak mau melakukan. Ini sungguh kemunafikan ya. Munafik kita ini. Jatuhnya munafik kita mengajarkan sesuatu yang kitanya justru nggak mau melakukan. Ya. Kemudian mencegah kepada kemungkaran itu juga wajib. Ya. Jangan seperti orang yang dijelaskan dalam hadis ini. Wa anha anil munkari. Aku dulu waktu di dunia suka mencegah orang pada munkar. Wa atihi, tapi aku melakukannya justru. Ini cerita orang yang ada dalam neraka. Orang yang dulu beramar ma'ruf nahi munkar. Kok ada di neraka? Kan mestinya mereka jadi iklan kebaikan. Yang dulu berjibaku mencegah kemungkaran, kenapa ada di neraka? Ternyata orang ini, kata baginda Rasul, di dunia dia suka mencegah kepada kemaksiatan. Melarang orang berbuat jahat, tapi dianya juga melakukan. Ini kan munafik itu. Berantas korupsi, ganyang korupsi, hancurkan korupsi. Karena dia belum dapat kesempatan. Begitu ada kesempatan dia bisa korupsi. Kadang-kadang perilakunya lebih gila dari yang diucapkannya. Ketika belum dapat kesempatan dia paling nyari ngomongnya itu. Ganyang korupsi, tangkap koruptor, Allahu Akbar. Biasanya begitu. Begitu dia naik jadi pejabat, dia terlibat dalam lingkaran itu. Kemana ucapan yang dulu nyaring begitu? Mencegah jangan orang berbuat jahat, dianya malah terjerumus kepada kejahatan. Jangan main judi, dianya malah terjebak pada perjudian. Jangan makan riba, dianya malah praktek riba, terlibat dalam praktek riba. Jadi mencegah kemaksiatan itu perbuatan yang mulia. Tapi kita lagi-lagi harus menjadi iklan tentang itu. Kalau kita melarang orang untuk merokok, kitanya juga jangan jadi orang perokok, kan begitu. Kalau kita melarang orang menegak minuman keras,
Kitanya anaknya jangan sampai jadi orang yang suka nenggak minuman keras. Kalau kita mengajak orang untuk menjauhi narkoba itu bagus, tapi banyak artis yang menjadi iklan tentang narkoba, dianya malah terbawa, terjerat hukum narkoba ya, kasus narkoba. Ini kan ucapan dengan perbuatan tidak sinkron. Ya. Nah, ini orang seperti ini bisa masuk neraka itu. Ya. Kalau kita mau mencegah kemunkaran, mencegah kemaksiatan, ya kitanya jangan sampai menjadi pelaku kejahatan itu. Atau kita menghindari kalau kemungkinan di lain saat kita bisa terjebak di dalamnya. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyuruh orang agar tidak berbuat jahat, sementara dianya sendiri yang berbuat jahat. Ini namanya orang yang tidak konsisten dengan ucapan, tidak istiqomah dengan perbuatannya, dan ini berat ya. Memang yang namanya juru dakwah itu sangat begitu berat ya. Lebih baik jadi mustami' daripada seorang mubaligh. Kalau mubaligh itu dia mempertanggungjawabkan yang diucapkannya itu, ya. Dia akan menjadi sorotan masyarakat. Itu mubaligh ya, kiai, ulama. Itu harus menjadi sebuah panutan masyarakat. Kalau mubalighnya, ulamanya, kiainya sudah tidak baik perilakunya, bagaimana kemudian dia bisa diikuti oleh umat itu? Berat itu. Apa beratnya? Ya beratnya ketika dia mengajarkan perkara ini, perkara itu, dianya harus menjadi pelaku utama. Jangan sampai kita pandai menasihati orang, memberikan ilmu kepada orang, mengajarkan orang untuk berbuat baik, sementara kitanya tidak pernah berbuat kebaikan. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati sebagai seorang mubaligh ya. Seorang penceramah ketika mengajarkan suatu kebaikan, suatu ilmu, kita harus menjadi pelaku di antaranya. Minimalnya kalau bukan pelaku utama, kita termasuk orang yang melakukannya itu. Walaupun kemudian yang kita lakukan belum sempurna. Tetapi paling tidak yang kita sampaikan kepada orang lain kita pun melakukannya. Yang kita cegah kepada orang lain kita pun menghindarinya. Ini namanya orang yang konsisten ya antara ucapan dengan perbuatan.